Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar materi struktur data tentang single linked list. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang record, array of record, kemudian belajar pointer dan juga pointer to record. Nah, di sini kita coba implementasikan teori-teori pointer dan pointer to record itu ke dalam satu linked list. Nah, apa itu linked list? Dari segi definisi, linked list merupakan suatu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang disebut sebagai node yang tersusun secara sequential, yang saling berhubungan dan saling sambung menyambung, dinamis dan terbatas. Kemudian single linked list sendiri juga disebut sebagai sebutan senarai berantai, mungkin bahasa Indonesianya. Nah, cara untuk menghubungkan satu node dengan node lainnya menggunakan linked list, menggunakan pointer sebagai penunjuk node selanjutnya atau bisa disebut sebagai next. Nah, kalau kita gambarkan, kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi secara teoritis, tipe data pointer itu bersifat dinamis, sehingga suatu pointer dapat dijadikan sebuah list berkait atau linked list. Gambaran logik list berkait dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini maksudnya ketika kita mulai segini itu artinya satu pointer. Satu pointer itu dia bisa menunjuk ke data yang lain yang saling terkait. Kalau sebelumnya kumpulan data-data yang bertipe data sama kita sebut sebagai suatu array, nah di sini data-datanya disebut sebagai suatu pointer yang saling terhubung antara data pertama dengan data yang lainnya. Misalkan di sini ada first, kemudian di sini ada info, misalnya data pertamanya di sini. Nah, dia menyambung ke data keduanya dan data ketiganya dan di akhirnya kosong. Dia tidak bisa menyambung lagi. Sudah selesai, ini yang non sirkular. Kalau sirkular berarti dia bisa nyambung lagi ke sini datanya berputar. Nah, sebelum sana, saya akan jelaskan dulu apa itu node dalam linked list. Jadi node merupakan sebuah struct atau tipe data bentukan yang menempati suatu lokasi memori secara dinamis yang terdiri dari beberapa field. Minimal ada dua buah field. Field tersebut adalah field untuk isi dari struct datanya sendiri dan satu adalah satu field arbitrary bertipe pointer sebagai penunjuk ke node selanjutnya. Sebelum ke sana, kita jelaskan dulu tentang array dan linked list. Nah, Pak, kalau misalkan kumpulan data-data, kenapa nggak menggunakan array saja? Nah, array pun bisa di sini. Jadi, array merupakan suatu variabel yang bersifat statis. Ukuran dan urutannya sudah pasti. Misalkan kita deklarasi array nilai 10. Ya, berarti cuma bisa 10 nilai deklarasikannya. Makanya kemarin kita sempat bermasalah ketika kita deklarasinya pengen n data. Ya, salah satu mengakalinya adalah menunjukkan array-nya di deklarasinya setelah deklarasi banyaknya data. Nah, balik lagi ke sini, selain itu, ruang memori yang dipakai oleh array tersebut tidak dapat dihapus bila array tersebut sudah digunakan atau sudah tidak digunakan lagi pada saat program dijalankan. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kita dapat menggunakan sebuah variabel pointer. Nah, tipe data pointer adalah bersifat dinamis. Variabel hanya akan dialokasikan pada saat dibutuhkan dan sesudah data tidak dibutuhkan dapat direlokasi kembali. Setiap ingin menambahkan data, Anda akan selalu ingin menggunakan variabel pointer. Jadi di sini kalau misalkan menambah data baru ya, sebut aja, nggak usah deklarasi ada 10, ada 20. Bisa menyesuaikan dan menambahnya pun kita bisa nanti menambah di depan atau menambah di belakang. Ada insert after, atau delete after, atau insert before, atau delete before. Nah, di sini kita bisa menggunakan linked list. Nah, salah satu analoginya seperti ini. Array dan linked list itu ada 4 aspek yang menjadi dasar perbedaan. Kalau array itu statis. Ketika terdeklarasi 5 ya memang ditempatkan untuk 5. Kalau linked list enggak, itu dinamis, bisa sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian kalau array, penambahan dan penghapusan data itu sangat terbatas. Kalau misalkan linked list, penambahan dan penghapusan data tidak terbatas. Jadi kalau misalkan array bisa random access, kalau ini sequential karena berurutan. Nah, penghapus array tidak mungkin. Kalau di linked list itu kita bisa hapus data. Kurang lebih seperti itu. Operasi pada linked list sebelumnya ada 4, tapi akan kita bahas sekarang adalah insert dan delete, atau penyisipan dan penghapusan. Nah, langkah-langkah membuat operasi pada sebuah linked list yang pertama adalah mendeklarasikan struktur node-nya itu sendiri. Kemudian membuat node head, jadi misalnya ada kepala, ada ekor. Jadi setiap kepala nyambung ke ekor selanjutnya dan ekor yang sebelumnya nyambung ke kepala sebelumnya. Kemudian membuat node head, kemudian menginisialisasi node head, kemudian menambahkan node baru baik di depan maupun di belakang, dan terakhir adalah menghapus node tertentu. Seperti itu. Jadi untuk mendelegasikan dan membuat struktur node,
bisa sama aja, bisa dibikin struct namanya tnode atau typed struct namanya. Di sini kita ada integer data. Nah, ini yang bertipe data pointer. Tnode bintang next itu bertipe data pointer. Nah, pembuatan struct bernama tnode yang berisi dua field, yaitu pada field pertama dengan variabel data dengan tipe data integer, dan field 2 tipe yaitu next yang bertipe pointer dari tnode. Setelah selesai membuat struct, selanjutnya membuat variabel head yang bertipe pointer dari tnode yang berguna untuk sebagai kepala dari linked list itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita coba buat kita buat struct, di sini kita bikin project baru. Console application, kita buat bahasa C++, kita di sini betul, kita kasih nama contoh kita buat yang non circular dulu ya, list panjang ya namanya circular. Oke, kita buat sini. Di sini langkah pertama tadi katanya deklarasikan dulu. Sekarang saya misalkan di sini mau deklarasikan dulu namanya apa? Def struct, misalkan kalau saya struct, kemudian kasih nama data lah di sini. Kemudian saya mau kalau misalkan tadi di sini data, kalau saya di sini namanya nilai. Kemudian di sini namanya tnode, kalau saya namanya di sini data lah. Data pertama, kalau next kita buat next aja dulu. Kemudian setelah itu selesai, ini untuk datanya. Ini bisa dibuat misalnya seperti ini ya. Nah, setelah itu selesai pembuatan struct, selanjutnya buat variabel head yang bertipe pointer dari tnode. Nah, di sini bertipe datanya apa di sini? Data. Ya udah, bertipe data. Kasihlah namanya head atau kepalanya di sini. Oke, kalau sudah. Setelah itu, kita buat node baru. Untuk pembentukan atau pembuatan node baru dapat menggunakan keyword new, yang berarti untuk mempersiapkan sebuah node baru yang alokasi memorinya. Kemudian node tersebut akan diisi data dan kemudian pointernya akan ditunjukkan ke 0. Seperti itu, kita sebenarnya bisa buat dengan fungsi, tapi nanti. Nah, setelah itu, setelah buat, kalau saya sih biasanya kalau ada head, berarti nanti di sini akan ada tail biasanya. Jadi di sini nanti saya akan buat ada head, ada tail. Kemudian, nah ini salah satu contohnya menginisiasikan node ke head. Dibutuhkan satu variabel pointer yang telah dibuat, yaitu tadi head. Head tersebut akan selalu menunjuk kepada node pertama. Jadi pada data pertama nanti menunjuk lagi. Ini misalkan alamat memori pertama, ini alamat memori kedua, alamat memori ketiga, dan ujungnya di 0 di akhir nanti. Kepalanya di depan di sini, dan ekornya di belakang. Ada tail biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan node head. Deklarasi pointer penunjuk pada single list memanipulasi linked list tidak bisa digunakan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer penunjuk terlebih dahulu ke node pertama di dalam linked list. Jadi misalkan di sini dibikin void inisialisasi headnya yang pertama harus sama dengan 0. Misalkan saya buatlah di sini dibikin kalau di situ init, kalau saya bikinlah void awal. Tadi itu di sini harus dibuat kalau misalkan kepalanya kosongkan dulu katanya, ya udah kita buat di sini head sama dengan 0 di dalam void awal. Nah, setelah itu dicek dulu nih kalau misalkan apakah kepalanya 0 atau tidak. Nah, di sini sebetulnya kita bisa menggunakan bisa menggunakan boolean sih. Maksudnya boolean tuh dia misalkan datanya false atau true. Kita misalkan di sini boolean. Terus kalau misalkan apakah datanya itu kosong atau tidak, kita misalkan empty ya. Codingannya sama sih, biar agak beda sedikit. Kemudian di sini jika kepalanya kosong, maka dia betul atau return 1. Kalau misalkan salah, berarti dia return 0. Kalau saya buat kayak gini, berarti di sini tipe datanya boolean, berarti di sini if. Sama kok dengan yang contoh ini. If head sama dengan 0, kemudian sama dengan 0, maka di sini return true karena boolean. Kalau di sini else, returnnya 0. Maksudnya di sini kalau salah. Jadi di sini kita buat aja di sini return false. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia kosong,
Berarti kan kalau misalkan kosong atau enggak nih. Seperti itu. Nah, di sini biar nanti sudah selesai tentang deklarasi yang pertama. Awalnya dibuat kosong dulu. Seperti itu. Nah, untuk penambahan data, node baru akan dikaitkan dengan node paling depan. Namun pada saat pertama kali atau data masih kosong, maka penambahan data dilakukan dengan cara head ditunjuk ke node baru tersebut. Pada prinsipnya adalah untuk mengaitkan node baru dengan pointer atau head, yang kemudian head tersebut akan menunjuk data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. Ingat, head selalu menjadi data yang paling depan. Makanya di sini saya mau bikin, barulah di sini dibikin, ini apa sih? Insert data depan. Kalau saya bahasa Indonesia salah ya, saya buat tambah data depan. Ini parameternya di sini integer data baru. Oke, kita buat sama integer data baru. Oke, buat sama. Setelah itu apa kata-katanya? Dibuat t-node bintang baru. Kita kan tadi namanya data ya, berarti kita buatlah di sini data, kemudian bintang baru, berarti kan pointer untuk data baru. Setelah itu baru sama dengan new t-node, berarti sekarang kita buat di sini baru sama dengan bukan t-node, tapi kan kita di sini namanya data, sama dengan new data. Oke, nah setelah itu apa katanya di sini? Baru, misalkan baru dot data sama dengan data baru, ya berarti sini kita buat di sini baru, kemudian pakai pointer, kemudian di sini kan data ya. Kalau tadi kan kita namanya bukan data, tapi namanya nilai. Jadi sekarang di sini baru nilai sama dengan data baru. Oke, setelah itu baru next sama dengan 0, berarti kan setelahnya kosong. Nah, baru next sama dengan 0. Oke, udah beres nih. Jadi baru data sama dengan data baru, kemudian baru next sama dengan 0. Kemudian di sini baru deh setelah itu dicek nih if kalau kan tadi di sini kita udah pakai boolean, maksudnya kalau di sini kan if is empty sama dengan 1. Kalau saya langsung aja di sini if is empty, berarti kan kalau dia bernilai true, karena kan kita tadi kalau misalkan kosong berarti dia nilainya true, kalau misalkan tidak kosong berarti nilainya false. Berarti dia kalau misalkan nilainya baru berarti head sama dengan baru di sini. Berarti di sini head sama dengan baru, ini agak panjang sedikit. Kemudian head next sama dengan 0. Kita di sini buat head next sama dengan 0. Seperti itu. Kalau misalkan tidak seperti itu, else, kalau misalkan datanya nggak kosong, itu misalkan memang sudah ada datanya. Nah, di sini kita coba buat seperti ini. Baru next sama dengan head, betul ya? Baru next sama dengan head. Kalau misalkan seperti itu, berarti headnya di sini sama dengan baru, betul ya? Betul. Nah, setelah itu kita cobalah di sini dibuat all data depan, misalkan angkanya berapa, misalkan di sini sama isi sama data baru ya. Kemudian inilah online, ini kasih spasi, misalkan masuk. Untuk apa sih Pak? Nanti kita lihat perbandingan seperti apa ujungnya ya. Sampai segini dulu. Ini untuk insert depan. Kalau misalkan realisasi dari penambahan dari depan. Jadi ceritanya ketika list masih kosong, headnya masih kosong nih. Masuklah data baru misalkan 5. Berarti sekarang si headnya jadi sama dengan 5 nih, angka rangkaiannya data barunya sama dengan 5 di sini. Nah setelah itu datang lagi data baru misalkan 20. Nah berarti headnya sekarang udah bukan lagi 5, tapi headnya sekarang jadi 20 karena data baru. Tadi di sini ada perintah, di sini head sama dengan data baru seperti itu. Nah, berarti di sini. Nah, terus kalau gitu next-nya gimana ya? Ujungnya masih kosong untuk penambahan data depan. Nah, sekarang kita juga sebetulnya bisa untuk menghapus, tapi ini untuk yang hapus ya kita coba. Nah, hapus nanti dulu, kita coba tambahkan data dulu. Contohnya inilah, kita buat main function-nya biar ketahuan program ini sudah berjalan ya. Kita coba buat
di main functionnya seperti apa. Nah, kita coba di sini. Nah, di sini kita pasti harus ini dulu sih. Bikin ini dulu. Void cetak. Nah, di sini kita buat if kalau dia tidak kosong, cetak ya, kita bikin cetaknya dulu. Kalau dia tidak kosong, nanti di sini bikin data bantuan lah, gunakan variabel bantu. Kemudian di sini kita buat bantu dengan head. Itu kita print. Lakukan di sini kita do co. Karena kan kemungkinan datanya nggak lebih dari satu ya, makanya kita di sini perlu looping. Bantu nilai. Isilah di sini. Yang di print ya. Habis itu pakai spasi biar nanti ada jarak. Kalau pakai tab juga boleh sih, lebih enak kalau pakai tab. Setelah itu kita buat di sini bantu sama dengan bantu max. Itu tutup. While-nya kalau misalkan selama kapan dia terus kayak gini, while bantunya tidak sama dengan 0. Kalau udah sama dengan 0 ya udah selesai nanti di situ. Setelah itu baru deh kita out, enter lah ke bawah. Oke, ini udah untuk if di sini. Oke, untuk if udah di sini. Ini udah di sini. Ini yang mana? Oh enggak ada, tutup. Sudah cukup begini. Kalau else-nya nggak ada lah, else-nya cukup aja. Di sini ke sini, di sini, udah. Nah sekarang kita coba ini ya, di fungsi utamanya kita buat kasih judul background single list. Nah ini kita awal-awal kita bicara non sirkular dulu ya, karena kita tidak muter, tapi ada ujungnya. Out. Kita kasih garis lah. Ya sudah, kita setelah ini kita coba deklarasikan variabel-variabelnya. Yang ada misalkan saya punya data, kemudian setelah itu kita coba pakai menu gitu ya. Oke lah, kita coba bikin menu, ada insert data depan, data belakang, hapus depan, hapus data belakang. Tapi sekarang kita masih punya data yang depan dulu. Jadi kita punya data, kemudian punya menu, sama punya pilih. Nah, setelah itu yang pertama deklarasi awalnya dulu. Kalau misalkan masih kosong, tadi kan awal di sini gini. Awal itu kepalanya kosongkan dulu. Jadi kalau misalkan sebelum ada, pokoknya awal-awal datanya kosongkan dulu. Nah setelah itu kita coba buat do dulu di sini. Untuk do di sini maksudnya untuk apa? Nah di sini kita buat menu dulu lah. Misalkan menu titik 2. Setelah itu /m 1 titik, misalkan tambah data di depan. Seperti itu. Setelah itu kita spasi /n 2 titik tambah data di belakang. Tapi kita masih punya hanya punya fungsi data yang di depan dulu ya. Yang di belakang hapus-hapusnya nanti. Saya ini kita nyusul. Hapus data di depan. Kemudian setelah itu /n lagi 4 titik hapus data di belakang. Setelah itu udah sih online, menunya sudah. Sekarang kita tinggal pilih menu nomor berapa. Nomor berapa? Kenapa pakai 2? Nanti biar kalau misalnya udah nama data depan, biar nggak apa ya, bisa diulang, mau nambah lagi nggak, nambah lagi nggak, nambah lagi nggak. Kalau misalnya udah selesai gitu. Oke, kita pilih menu. Sudah, kita buat cin. Tadi kasih variabel pilih.
pilih enggak, ini menu aja, ke menu. Setelah itu baru deh kita switch. Nah, kita switchnya di sini. Yang di switchnya si menu, kemudian di sini baru case satunya aja kayaknya masih ada di sini. Kita buat case 1, kemudian si out, mending gini lah. Case 1, enter, di situ kita buat si out input nilai, misalkan di sini selesai. Habis itu baru ada cin data, variabelnya kan di sini namanya tipenya data. Setelah itu panggil ya, tambah data, apa sih namanya, tambah data depan. Tambah data depan, parameternya diisi sama data. Setelah itu ini coba break. Oke, nanti ada case 2, case 3, dan case 4. Ujungnya default, kalau defaultnya berarti data salah. Ini tutup, ini untuk case 2, case 3, case 4. Ini case 2 nya masih sama kayak gini, case 3, case 4. Oke, case 3, case 4 kayaknya kan bukan input data ya, tadi kan hapus data aja, hapus data yang di depan atau di belakang, jadi nggak ada input data sih ternyata. Oke, tinggal hapus saja, mau yang di depan mau di belakang, tapi belum ada fungsinya, kita kosongkan dulu aja. Nah, setelah selesai di sini, pasti kan ada satu lagi nih, nanti ada default. Nah, di sini aja langsung, kalau misalkan default aja kasih tahu nih, misalkan input data salah gitu ya, misalkan di sini kita kasih defaultnya cout input menu salah. Nah, itu saya itu baru klik biasa. Nah, setelah selesai penginputan menu, kemudian di sini kasihkan, di sini tadi ada do while ya, di atas tuh ada do while. Nah, kalau do while berarti di sini setelah selesai kasihlah pilihan gini cout. Misalkan ketik 1 untuk lanjut pilih menu. Nah, setelah itu kita buatlah di sini cin pilih. Nah, while-nya gimana? Di sini pakai while. Nanti di sini pilih sama dengan 1, berarti dia masih bakal lanjut terus milih. Nah, setelah itu baru deh, kalau misalkan udah beres, cout di sini, kemudian data akhir pada linked list. Setelah itu kita buat ini headline, di situ baru deh cetak. Parameternya apa kita cetak? Nggak ada, hanya solid. Oke, kita coba run, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Oke, ini titik koma harusnya. Ada yang salah lagi. Oke, ini juga titik koma harusnya. Kenapa jadi titik 2 ya? Oke, ini kenapa salah? Ini nggak ada. Ini kembali. Sudah selesai. Keluaran lagi. Nah, oke. Karena di sini hanya ada tambah data di depan, berarti otomatis datanya bakal ditambah di depan. Misalkan saya pilih menu 1, input nilainya 10. Data 10 masuk, tambah lagi, mau lanjut ya, tambah data di depan, ya karena bisa tuh, input nilainya 97, data 97 masuk, kemudian sekarang ketik 1 untuk melanjut. Setelah itu kita mau cetak data lagi, misalkan mau ada 1, datanya 90. Nah, setelah itu kalau beres nih, berarti kan tadi udah ada 90, 97, sama 10. Kita cek, misalkan pilihannya 0. Data akhirnya 90, 97, 10. Nah, di sini. Nah, bagusnya ketika data ditambahkan,
langsung ada perintah cetak kayaknya, jadi biar ketahuan nih data udah masuk di depan. Terusan agak sedikit ini ya, kalau langsung dicetak di sini kita nggak tahu jadi apakah datanya sudah ditambah di depan atau enggak. Kalau mau jadi ada, berarti disinilah kita tambah si cetak ini ya. Jadi setiap kita nambah data, si cetak ini selalu ada. Jadi setiap kita nambah data, si cetak ini selalu ada, biar ketahuan nanti. Ini juga ada, ini juga cetak, setelah dihapus juga cetak. Jadi ketika di run, keluarnya gini, tambah data di depan, misalkan awalnya 10. Mau tambah data di depan, ya. Nah, tambah datanya misalkan sekarang saya maunya 52. Langsung keluar 5210. Nah, ketika kita nanti tambahkan data di belakang, nambah datanya nggak di depan terus, jadi ada 5210. Nanti misalkan kalau misalnya tambah lagi di sini, tambah data di depan, nilainya 90. Nanti keluarnya kan 9052 di depan terus. Tapi apakah Pak bisa jadi nambah datanya nambah data di belakang? Ya bisa aja. Kita nanti tinggal buat hal yang sama dengan ini. Kalau ini misalkan tambah data belakang, ini saya copy paste dulu nih, karena kan codingannya mirip. Yang membedakan apa gitu kita lihat. Karena kalau misalkan kalau di depan itu pakai head, kalau di belakang itu pakainya tail. Karena kan ada kepala dan buntut, istilahnya gitu lah. Nah sekarang di sini kita kasih nama, misalkan di sini ini tambah data belakang lah, jangan data depan. Kalau di sini kan udah tambah data depan, sekarang di sini udah kan tambah data belakang. Nah kita di sini tambah data belakang, misalnya nama data baru, kemudian di sini ada data baru sama satu lagi lah tambah bantu. Karena beda sedikit, kalau yang ini kita menggunakan agak sedikit beda untuk tambah data belakang. Ini sama sih, baru sama dengan new data, kemudian baru nilai sama dengan data baru, kemudian di sini baru next sama dengan 0. Kemudian if is empty sama dengan kosong, tidak kosong berarti di sini head sama dengan baru, head sama dengan next sama dengan 0. Nah, bedanya di else. Else-nya di sini kalau misalkan memang kosong, ya udah aja kosong, berarti kan jadi data baru, mau di depan mau di belakang juga kalau memang kosong datanya cuma satu. Nah, kalau beda di sini, nah di sini kita buat ini, bantu sama dengan head. Nah, setelah itu kita buat while di sini. Kemudian hapus dulu ya, nanti langsung enak dari awal lagi aja. Nah, while. Nah, di sini while, di sini bantu, while-nya apa? While di sini bantu, kemudian next tidak sama dengan 0. Kita nggak kosong nih, next di sini tidak sama dengan 0, maka di sini bantu sama dengan bantu next. Filenya belum kita pakai ya di sini. Nah, setelah itu baru ada di sini bantu next sama dengan baru. Oke, setelah itu baru deh, bukan data depan tapi data belakang, data baru masuk. Oke, kita coba run. Ini cuma nambah di sini aja satu ya, yang kalau yang tadi mah di sini langsung kan baru sama dengan baru next sama dengan head, di sini baru bantunya sama, di sini juga sama sih bantu next, tapi jadinya bantu bukan yang baru. Kalau misalkan seperti ini, kita coba run. Tambah data di depan, oke, kemudian input nilainya 90. Kita mau tambah data di depan lagi, misalkan 43, keluar ini ya, 4390. Lanjut, saya mau tambah data belakang. Oh, belum panggil tambah data belakang, sorry maaf. Tambah data belakang, berarti di sini bukan tambah data depan, tapi tambah data belakang. Oke, ini kita run. Tambah data 90 tadi, tambah lagi misalkan 53, sorry salah. Nah, kita misalkan pilih mau tambah data depan, namanya 53. Ini 53 ya, di sini 53, 90, lanjut lagi lah. Di sini saya mau tambah data belakang. Nilainya 77. Tapi nanti urutannya harusnya jangan 77, 53, 90, tapi 53, 90, 77. Nah, gini. Bisa ya, kalau misalkan tambah lagi, tambah data belakang, 100. Jadi 53, 90, 77, 100. Nah, nanti soal ini akan saya modif untuk soal UTS nanti akan jadi suatu tabel, tapi bukan nambah depan belakang, tapi saya pengen nambahnya atas bawah. Gimana caranya ya? Coba dipikirkan ya, ada satu clue untuk nanti soal UTS. Soal kuis yang kedua.
Oke, ini tapi saya baru beres satu dulu nih untuk tambah data belakang sama tambah data depan. Kalau hapus gimana? Ya dibuatlah hapus. Itu pun sama, hapus bisa hapus depan, bisa hapus belakang. Nah, misal saya maunya hapus depan, ya kita buatlah di sini. Ini juga udah masuk ke hapus tadi. Oke, ini yang untuk hapus ya. Kita buat sama. Nah, untuk penghapusan data pada single link list, kita buat kayak gini. Misalkan di sini mau hapus depan, berarti yang head-nya di depan dihapus. Nah, kita coba ikutin ini aja nih. Kita misalkan di sini sebelum cetak di akhir, saya mau ada koin namanya hapus depan. Nggak ada parameter karena langsung ya yang dihapus ya pasti yang di depan. Kita buat di sini kalau itu cannot, kalau kita punyanya data ya, data bintang hapus. Kemudian di sini ada integer d, kita ikutin d itu apa? Di sini if sama. Kemudian di sini saya buat if is empty-nya tidak sama dengan tidak kosong ya. Is datanya. Kalau misalkan datanya nggak kosong, kita buat di sini juga sama if is empty sama dengan 0. Nah, kita buat di sini pakai if lagi. Hapusnya di sini if apa ya? Head next tidak sama dengan 0. Kemudian di sini kita buat hapus sama dengan head karena dihapusnya head. Setelah itu kita buat d sama dengan variabel di sini hapus nilainya kita hapus. Kemudian head sama dengan hapus next nya. Di situ baru deh kita delete si hapusnya. Untuk alokasi nomornya biar emang kosong. Kalau nggak gitu kita masuk ke else nya langsung di sini d sama dengan head nilai. Setelah itu kita buat headnya ya, kalau misalkan itu sama dengan 0 berarti kan kosong. Kalau datanya nggak kosong seperti itu. Setelah itu baru dinilai si out apa ya, d nya kayaknya nilai baru hapus. Oke, coba inline. Habis itu kalau memang nah misalkan masa iya sih kalau misalkan ketika datanya masih kosong kita pilih ya pasti bakal keluar di sini nggak ada yang dihapus sih. Jadi di sini si out aja si out tidak ada data terhapus karena data masih kosong. Ini kita cek kurung-kurungnya, infonya ini udah sih kayaknya segini cukup. Oke, coba run. Saya mau langsung aja, oh nggak, belum dipanggil. Ini langsung hapus ya kayaknya. Namanya hapus depan atau hapus data depan? Hapus depan. Oke, kita hapus depan sih. Oh udah sih, kita coba run. Oh nggak ada parameter. Hapus depan ya. Saya pilih langsung hapus depan. Tidak ada data yang terhapus karena data masih kosong. Iya, oke. Tambah data misalkan 90. Lanjut lagi, misalkan tambah data di belakang. Namanya 99. Kemudian tambah data di belakang namanya 18. Oke, nah sekarang saya mau hapus data di depan. Tadi kan datanya 90, 99, 18. Berarti yang kehapus bakal 90. 90 telah terhapus, berarti tinggal datanya 99 sama 18. Oke, data depan sudah kehapus. Nah, nanti kalau misalkan ketika kuis, saya akan buat datanya array of record, data mahasiswa. Data di atas, di bawah, nanti jadinya tabel. Yang udah dihapus, data di insert di atas, insert di bawah, hapus di atas, hapus di bawah. Seperti itu. Sebenarnya nanti ada yang searching juga, tapi enggak, kita hanya sampai sini aja. Ini kalau saya pilih 0, data gini. Data akhir pada single link list ini sebetulnya mungkin pakai enaknya pakai ini kan. Kalau udah beres ini pakai CLRSCR gitu ya. Bisa nggak? Clear screen maksudnya.
Oh, clear screen apa ya? CLR atau gini? Sistem. Ini kan bahasa sih kalau gini sih. CLS di sana. Oke, kalau dihapus kayak gini. Nah, sekarang satu lagi terakhir nih, saya mau hapus data di belakang. Kalau hapus data di belakang sebetulnya mirip-mirip aja sih, cuma ada sedikit beda di mana ya? Bedanya di kalau yang data di belakang mirip sebetulnya, hanya beda di sini. Kita coba buat ya, kita si hapus ini kita copy paste karena nggak akan beda jauh, sama mirip dengan yang tadi. Yang pasti kalau yang di belakang itu kita pakai variabel bantu. Kita pakai variabel di sini hapus belakang. Di sini ada hapus biasa kalau gitu pakai bantu. Kemudian di sini D juga nggak apa-apa, sama. Kemudian kalau dia kosong, if head next. Jadi sama dengan 0, bantu sama dengan head. Oke, di sini bukannya ini, tapi di sini kayaknya bantu. Bantu sama dengan head, kemudian berada di sini ke if-nya ini saya gini dulu. Apa ya? Kalau ini kayaknya pakai 2. Selama kalau misalkan bantu next kemudian next tidak sama dengan 0, boleh di sini bantu sama dengan bantu next. Setelah itu kita di sini kita buat hapus sama dengan bantu next. Kemudian di sini kita buat D sama dengan hapus nilai, betul. Kemudian di sini bantu next itu sama dengan 0. Setelah itu udah nggak pakai ini, delete hapus. Kalau else nya D sama dengan head nilai sama kayaknya di sini head sama dengan 0. Si out-nya nanti data D telah terhapus, else-nya tidak data terhapus karena data masih kosong. Coba ganti di sini sedikit. Kita coba di sini hapus belakang ya. Ada hapus depan, ada hapus belakang. Oke, ini coba di run. Tambah data di depan, ini ada sedikit kurang bagus ya, yang pas 3. Ada nah, kita coba run ya, datanya sama. Oh, nggak pakai spasi nih ya, udah sih segini cukup. Misalkan saya tambah data 90, lanjut tambah data di belakang 87, kemudian lanjut saya mau tambah data di depan jadinya 77, kemudian saya balik lanjut lagi mau hapus data depan, hapus data belakang dulu ya. Hapus data belakang berarti hapus angka berapa? 87 harusnya ya, karena kan di sini 87 hapus. Oke, 87 terhapus, tinggal 77 90. Saya mau lagi nih hapus data di belakang. Oke, jadi 90 hapus. Oke, lanjut lagi, hapus data belakang lagi. 77 terhapus berarti nggak ada. Kalau gitu kita selesai. Hasil akhirnya nggak ada, datanya kosong. Oke, itu mungkin dasar dari single linked list kalau segi materi ini. Jadi intinya di sini ketika headnya hapus, berarti si head nanti jadi yang ke di sini. Kalau hapus yang di depan, kalau yang di belakang headnya berarti jadi tetap di sini, tapi yang dihapusnya yang di sini, di belakang. Jadi penghapusan node tidak boleh dilakukan jika atau pada saat keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer, maka harus dilakukan penggunaan satu pointer lain. Makanya tadi kita pakai variabel bantu tadi yang digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus tersebut.
Misalnya contoh saja dengan membuat pointer hapus dan berulah, kemudian menghapus pointer hapus dengan pointer perintah delete di C++. Sebelum data terdepan akan dihapus, head harus ditunjuk ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tersebut tidak terputus, sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru dan data yang ke depan. Jadi list ada single link list non sirkular, ada single link list sirkular. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah single link list yang non sirkular. Jadi single link list non sirkular ini merupakan link list di mana antara kepala dan terakhir tidak memiliki hubungan. Jadi yang tadi kali itu nggak terpakai. Pada link list ini, maka pointer terakhir selalu menunjuk 0 sebagai pertanda bahwa data terakhir dalam list tersebut memang kosong, tidak ditunjukkan ke yang lain. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas mandiri secara khusus soalnya, tapi saya minta masing-masing mengetik yang ini. Nanti lumayan ditulis tangan, biar nanti ada persiapan untuk kuis 2 minggu depan. Kuis 2 minggu depan soalnya mirip. Saya kasih clue minggu depan soalnya bukan atas bawah, bukan depan belakang, tapi sebetulnya saya mesti data pertama, data terakhir sih. Nambah di depan, ambil belakang, tapi saya minta nanti jadi suatu tabel data suatu mahasiswa aja. Jadi kita bisa menghapus, menambahkan data di insert atau before atau after lah intinya kayak gitu. Konsepnya sama seperti ini sebetulnya. Oke. Ini nanti bisa di screenshot sampai baris 28 misalkan di sini. Habis itu baris 28 tek screenshot lagi sampai baris 56 atau misalkan nanti baris 56 lagi, tulis tangan lagi, scroll sampai sini. Nah, setelah itu sampai 87 tadi ya kalau misalnya. 86 sampai sini lagi. Habis itu invite main, ini mainnya. Bolehlah ditulis ulang. Kita buat sama, setelah itu ini selesai deh. Data akhirnya pakai sini. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.